Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan pengajar praktik dari angkatan 9 yaitu saya sendiri. Hari ini jadwalnya yaitu pendampingan individu 2 untuk membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baiklah, selanjutnya akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Pengajar Praktik Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Selanjutnya yang ketiga pengantar tujuan diskusi. Yang keempat merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Yang kelima mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keenam mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang ketujuh yaitu penutup. Oke, baiklah selanjutnya untuk sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tankei Selatan 11 pagi yaitu Ibu Grace Devi Peter SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita walaupun jam segini tambah semangatnya. Bapak Ibu guru yang baik dan Ibu praktik, terima kasih banyak atas kedatangannya. Semoga Ibu juga tambah sehatnya, tambah rezekinya. Kita semua sama-sama depan untuk anak-anak kita dan menjadi guru yang benar-benar ada perubahan dan pelaksanaan. Dan insya Allah dengan adanya perubahan-perubahan anak-anak kita lebih maju ke depan dan berprestasinya bertambah, prestasinya bertambah akhlak yang mulia yang didambakan oleh kita semua. Yang penting karakter anak-anak bertambah baik, itu yang kita harap. Ibu, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk datang ke sini dan untuk membimbing kami semua. Kami perlu ilmunya karena kita semua haus akan ilmu. Guru-guru semua ilmunya terus bertambah untuk kemajuan masa depan anak-anak kita semua. Dan terima kasih banyak juga buat Pak Ahmadi yang selalu semangat. Semoga kita sama-sama mendoakan agar Bapak menjadi guru yang benar-benar dibanggakan dan diidamkan dan diharapkan kehadirannya oleh anak-anak baru kita. Terima kasih. Saya tidak panjang lebar dan saya mohon izin untuk adakan izin dari dinas ibu. Saya mohon izin sekali, tetap semangat untuk Bapak Ahmadi dan terima kasih Bapak dan guru dan Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tankei Selatan 11 pagi. Baiklah selanjutnya sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Pengajar Praktik Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Ibu Sita Waida Banjar MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ahmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri Tankei Selatan 11, Ibu Grace Peters. Mungkin beliau saat ini juga sedang sibuk. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan yang saya banggakan, calon guru penggerak dari SD Negeri Tankei Selatan yang luar biasa hebat, Bapak Ahmadi. Ini Pak Ahmadi, sebenarnya acara kita nih harusnya saya yang jadi MC-nya sekaligus moderator, tapi Pak Ahmadinya justru sudah jadi MC-nya. Jadi saya langsung ini ya jadi moderatornya.
biar Bapak yang punya panggung kali ini. Baik Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa dalam proses pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak kita ini sudah melalui proses belajar yang panjang. Walaupun baru awalnya tapi sudah cukup panjang karena sudah masuk ke modul 1.4. Masih ada modul 2, 3, 2.1, 2. Tapi ternyata setelah dijalani ini sangat mudah. Kita bertemu dengan orang-orang hebat lainnya di program guru penggerak, bertemu dengan fasilitator, bertemu dengan instruktur, bertemu dengan pengajar praktik yang membuat kita senantiasa termotivasi untuk mengupgrade ilmu kita. Karena memang kalau kita lihat-lihat anak-anak murid kita sekarang ini sudah lebih hebat dari kita, terutama dalam penguasaan IT. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu mengajar di SMA itu sangat santai. Kenapa? Suruh saja anak kita yang buat semuanya. Dia buat Canva itu lebih hebat dari kita buat. Kadang-kadang PPT kita kalau kita mau tampilkan jadi malu karena kalau anak itu menampilkan PPT-nya itu sangat luar biasa. Bahkan secara live. Jadi kalau kita tidak mengupgrade ilmu kita, Bapak Ibu, 1-2 tahun ke depan kita akan tertinggal dan tergilas ilmu kita dan juga kita sendiri. Pada kesempatan ini banyak guru-guru muda ini saya lihat dan beliau sudah memulai merintis guru-guru penggerak di sekolah ini diikuti Pak Ahmadi. Saya berharap Bapak Ibu lainnya bisa mengikuti. Sudah ada 2 itu berarti sudah lebih mudah, lebih gampang. Bapak Ibu, diskusi kita hari ini juga merupakan bagian dari kegiatan belajar calon guru penggerak kita. Sehingga apa yang di proses pembelajaran ini guru penggerak ini, calon guru penggerak ini sudah membuat visi dan prakarsa perubahan tentang dirinya. Cita-cita yang beliau inginkan tentang sekolah ini 2, 3 sampai dengan 10 tahun ke depan itu seperti apa beliau sudah membuat. Untuk itu pada kesempatan ini kita diskusikan bersama. Bukan berarti yang dibuat oleh Pak Ahmadi itu merubah visi dari sekolah, bukan. Tapi kita berdiskusi bersama apakah hari ini visi yang sudah dibuat sekolah ini masih relevan dengan kondisi anak-anak kita saat ini, dengan zaman di mana anak kita besar dan belajar saat ini. Jika tidak, maka mari kita diskusikan bersama. Dan Pak Ahmadi juga akan menyampaikan prakarsa perubahan beliau. Mungkin beliau masih baru di sekolah ini ya, baru 2 tahun mungkin. Belum ya, baru 1 tahun ya. Tapi cita-citanya untuk mengembangkan sekolah ini sudah sangat luar biasa. Itu dituangkan dalam diskusi-diskusi dan proses pembelajaran saat pendidikan guru penggerak. Mari beliau ingin sharing dengan Bapak Ibu dan juga mengharapkan ide dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Yang tentunya tujuan kita adalah, refleksi kita adalah untuk bisa membawa anak-anak kita lebih maju ke masa depan, kemudian bisa menjadikan pembelajaran yang tentunya berpusat pada murid. Karena itu yang jadi gaung sekarang saat ini ya. Mulai dari PAUD sampai ke SMA itu selalu berpusat pada murid. Walaupun di Kurtilas pun mungkin sudah ya, jadi student center, bukan teacher center. Barangkali itu saja susunan acara sudah disampaikan oleh Pak Ahmadi tadi. Maka Bapak Ibu saya langsung ambil alih nih biar tidak salah ya acara kita hari ini. Sudah disampaikan tadi Pak Ahmadi pembukaan, penyampaian tujuan, dan berikut ini adalah kita masuk ke acara berikutnya, merumuskan kalimat rumpang dan melihat bersama visi sekolah. Untuk itu forum ini saya serahkan kepada calon guru penggerak hebat kita Bapak Ahmadi. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh pengajar praktik Ibu Sirna Waida. Maksud dan tujuannya datang ke sini yaitu ingin untuk saya sebagai calon guru penggerak menyampaikan tentang visi atau prakarsa perubahan yang akan saya lakukan selama 2 sampai 10 tahun ke depan. Baiklah, selanjutnya akan kita lakukan selanjutnya itu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baiklah, sebelumnya ada sebuah video, mari kita saksikan terlebih dahulu. Videonya tidak ada suaranya, mohon maaf. Video Bernard Beer.
Baiklah, itulah tadi video dari Bernardir. Mungkin ada pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut. Ada yang ingin menyampaikan pelajaran apa yang bisa diambil? Mungkin Pak Samsul, silakan. Ya, teman-teman sekalian, tadi sudah ditampilkan video oleh Pak Hadi. Kalau menurut saya, di situ dia semangat ya, artinya pantang menyerah. Tadi kita lihat ketika melakukan climb, memanjat, kemudian jatuh, terus gagal, coba lagi, karena dalam salah satu pepatah, nggak penting berapa kali kita jatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit dari keterpurukan itu yang paling penting. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Samsul atas saran yang yang diberikan, pelajaran yang diberikan. Tadi menurut Pak Samsul yaitu kerja keras harus dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai suatu keberhasilan. Mungkin ada lagi dari Bu Ida. Ya, dari awal ya saya lihat si Bernard itu sudah membawa alat ya. Nah, untuk menaikin gunung es ya. Nah, dengan adanya alat dia memakai alat. Nah, tapi alat itu menjadi tidak berguna karena jatuh. Nah, dengan kemampuannya sendiri ya, dia mempunyai kuku yang tajam, sehingga dia berusaha naik dengan apa yang dia punya. Nah, di situ kita mengambil kesimpulan bahwa yang ada dalam diri kita itu harus digali. Nah, di situ kita seandainya gagal harus menggali pada diri sendiri dengan semangat yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bu Ida. Tepuk tangan. Hebat, mantap, keren. Oke, terima kasih sudah tadi 2 pelajaran bisa kita ambil. Yang pertama yaitu kerja keras, yang kedua semangat yang dimiliki harus sekeras mungkin untuk mencapai suatu tujuan. Tadi yang ada pelajaran yang ada di Bernard itu
Bernard itu sudah menyiapkan, sudah ingin mencapai tujuan tersebut, bahkan tujuannya sudah dipampang atau ditempel di kamarnya, dan dia selalu lihat setiap hari. Kemudian Bernard juga sudah menyiapkan peralatan apa yang disiapkan, yang dibutuhkan untuk mencapai gunung es tersebut. Tetapi karena Bernard tidak memiliki tidak memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai gunung es tersebut, karena Bernard hanya sendirian. Jadi akhirnya gunung esnya menjadi runtuh tanpa kerjasama atau tanpa kolaborasi. Itulah akhirnya jadi Bernard mampu mencapai gunung es, namun gunung esnya menjadi runtuh. Itulah tadi pelajaran yang bisa kita ambil. Baiklah, selanjutnya itu marilah kita sama-sama untuk menyusun kalimat terumpam. Kalimat terumpam di sini kita menyusun kalimat terumpam yang dimiliki oleh masing-masing Bapak Ibu guru, yang Bapak Ibu guru cita-citakan untuk murid kita ke depannya. Tentunya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah disebutkan tadi oleh Bu Zina, yaitu yang berpusat pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Baiklah, saya bagikan terlebih dahulu kertasnya, silakan ditulis. Silakan Bapak Ibu isi harapannya untuk murid.
Tapi parkirnya ada di 31 ya? Jalan? Jauh itu kok. Lagi jam 1 itu waktunya kan. Baiklah, sudah Bapak Ibu, boleh disampaikan mungkin sama kasar. Kalimat rumpang ini punya saya ya Pak. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak baik. Kita percaya bahwa murid adalah anugerah yang harus bimbingan baik dididik. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru harus dihormati. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi adalah kunci untuk maju. Menurut saya. Terima kasih Miss. Boleh selanjutnya Ibu Tirli Saputri. Oke, ini kalau kalimat rumpang dari versi saya. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid, kita mampu memimpikan murid-murid yang mampu bertoleransi. Kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang mampu bersatu. Di sekolah kita mengutamakan kerjasama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa keberagaman ada di mana-mana. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bersatu dalam keberagaman. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saling menghargai akan keberagaman itu perlu. Oke, terima kasih Ibu Firly sudah memberikan tanggapannya. Selanjutnya Bapak Rahmat Kusuma Negara. Ya, menurut saya ketika kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, dan kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang memiliki potensi masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan rasa saling menyayangi, dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat yang paling nyaman untuk belajar. Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Lalu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tujuan yang ingin kita capai harus dipersiapkan dengan matang. Kira-kira itu pendapat dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih tadi atas waktunya. Kalimat rumpang yang saya catat
Ini kurang lebih sama ya dengan beberapa poin teman-teman. Yang pertama, kita mendidik murid-murid yang bertutur kata yang baik. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah benih unggul yang perlu dirawat. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan atau kebutuhan murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Bersama dengan para pembantu ya. Di poin 5 ini ada sama dengan Miss Putri ya, sama, bukan hampir sama ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa berbuat lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap tujuan pasti butuh proses. Terima kasih Mas Ram atas kalimat terbaiknya. Selanjutnya Bu Ida mungkin. Terima kasih. Dan yang pertama saya menulis yaitu kita memimpikan murid-murid yang berbudi mulia dan dapat dibanggakan baik di sekolah maupun di luar. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang perlu kita didik untuk berkembang sesuai dengan perkembangan. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan kerjasama dan saling menghormati demi pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap individu berbeda-beda, maka perlu adanya kerukunan. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk meningkatkan bersama-sama mutu pendidikan di sekolah SD UKS 11. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai cita-cita tersebut butuh kerjasama yang solid. Terima kasih Bu Ida, aduh sangat makna ini. Selanjutnya Bu Risma sekaligus akan menyimpulkan mungkin. Kalimat menumpang cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid itu adalah generasi penerus bangsa. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan antara satu dengan yang lain. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa aturan harus dilaksanakan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saling menyayangi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah tempat ternyaman antara sesama. Dari saya seperti itu. Simpulannya Bu Risma. Terima kasih Bu Risma. Oke, itulah tadi kalimat rumpang yang apa ini guru cita-citakan. Tentunya tadi semuanya berpihak pada murid ya Bapak Ibu. Semuanya itu menghamba pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apalagi Bu Risma tadi, waduh sangat menyayangi muridnya. Oke, selanjutnya ini kesimpulan kalimat rumpang yang tadi yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu guru sampaikan. Tadi itu Bapak Ibu guru menyampaikan bahwa menginginkan siswa yang berakhlak mulia, betul? Ya, betul. Oke, saya kumpulin dulu ya, Oh ya Pak. biar saya agak baca. Oke, Pak Pradi. Itu punya Borisma tuh yang paling nyayangi murid. Bu Risma sangat-sangat menghamba murid. Saya sangat dilapangkan murid yang saling menyayangi dan jujur. Oke,
kesimpulan kalimat terumpamanya nanti aja ya. Selanjutnya yaitu kita mengacu pada visi sekolah kita yang sudah ada, ya. Visi sekolah yang sudah ada yaitu yang mewujudkan peserta didik berakhlak mulia, terampil dan berbudaya. Makanya ini udah masuk nih yang tadi berakhlak mulia. Semuanya sudah berakhlak mulia. Kemudian berbudi mulia tadi Bu Ida. Kemudian berperilaku baik itu termasuk. Kemudian bertutur kata yang baik sudah termasuk juga. Baiklah, mungkin ada di sini ada yang beda mungkin satu dari mampu bertoleransi. Nah, oke, di sini apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita yang tadi yang sudah disampaikan yaitu berakhlak mulia, terampil dan berbudaya? Mungkin di sini saya akan merubah sedikit dari visi apabila Bapak Ibu setuju, menambahkan bukan merubah atau mengupgrade sedikit. Ya, tadi sebagian besar yaitu menginginkan murid yang berakhlak mulia. Di sini saya akan menambahkan tentang berkebinekaan global atau menghargai sesama murid atau bertoleransi. Baiklah, ini sikap atau perilaku warga sekolah yang mencerminkan misi. Yang pertama yaitu guru masuk tepat waktu. Oh, ini sudah ini. Guru masuk biasanya sebelum pukul 6.30. Guru sudah berada di sekolah semuanya. Guru siap untuk mengajar. Kemudian ramah kepada anak. Semuanya ramah ya, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak terjadi kekerasan di sekolah kita karena sekolah kita termasuk sekolah ramah anak juga. Kemudian mengajar dengan menyenangkan. Oh, ini mengajar dengan menyenangkan menggunakan metode-metode yang bermain mungkin. Kemudian membuat murid tidak merasa sedang belajar, tapi mereka merasa sedang bermain. Namun materi yang disampaikan tersampaikan oleh murid. Seperti yang biasa dilakukan oleh Bu Risma, biasanya ngajarnya itu sangat inovatif dan kreatif ya Bapak Ibu. Saya suka mencontoh Bu Risma, beliau juga sudah menjadi konten kreator ya Pak ya. Mungkin videonya sudah bisa dilihat di TikTok ya. Nanti tinggal follow aja TikToknya Bu Risma. Kemudian selanjutnya orang tua mendampingi anak belajar. Nah, diharapkan di sini orang tua mendampingi anak yang belajar ketika dia berada di rumah. Ketika anak itu berada di sekolah, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai guru. Kita selama dari 6.30 sampai pukul 12.30 mungkin anak-anak murid itu menjadi milik kita atau tanggung jawab kita di sekolah untuk mendidik, mengajar dan mendidik anak-anak tersebut. Tetapi ketika di rumah orang tua harus mendampingi murid-murid tersebut, ya anak-anak tersebut. Kemudian yang ketiga itu murid disiplin dan sopan terhadap guru. Ya ini sudah dilakukan. Murid disiplin sudah masuk sekolah 6.30 dan sopan terhadap guru. Biasanya jika berjumpa dengan guru, anak itu akan salam atau cium tangan. Jangankan di sekolah, ketika berpapasan, saya lagi naik motor juga diberhenti, minta salam. Itu. Untung motor saya remnya pakem. Kalau enggak, bisa. Selanjutnya yaitu mari kita menyusun prakarya perubahan dengan menggunakan atap. Atap sendiri yaitu yang pertama yaitu awal atau aset. Komunitas sekolah, guru dan murid memiliki potensi untuk melaksanakan pendidikan berkarakter dan kebinekaan global. Ya, tadi yang Bapak Ibu sampaikan tentang berakhlak mulia dan lain-lain, saya rangkum menjadi berkarakter, ya, murid yang berkarakter. Kemudian tentang toleransi tadi saya masukkan ke dalam kebinekaan global, ya, berkebinekaan global yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu huruf T. Di sini
singkatannya, kepanjangannya itu tantangan. Yang pertama, memperluas dukungan dalam pelaksanaan pendidikan berkarakter dan berkebinekaan global. Yang kedua, menuntun pelaksanaan pendidikan berkarakter dan berkebinekaan global. Yang ketiga, mengembangkan karakter dalam berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu aksi. Yaitu aksi. Yang pertama, membuat gambaran atau narasi tentang hal-hal baik yang dilakukan untuk mewujudkan pendidikan berkarakter dan berkebinekaan global. Ini merupakan gambaran atau narasi tentang praktik baik yang sudah dilakukan. Kemudian membuat rencana kegiatan yang mendorong terwujudnya peserta didik berkarakter dan berkebinekaan global. Yang P-nya itu pelajaran. Perubahan yang kami harapkan nanti adalah seluruh peserta didik dapat menjadi generasi berkarakter dan berkebinekaan global. Itu menyusun prakarsa perubahan dengan menggunakan metode AA. Nah, inilah prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan, yaitu mewujudkan generasi pelajar berkarakter dan berkebinekaan global. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah masuk ya di sini, berkarakter dan berkebinekaan global. Oke, sekarang yang tadi kita masukkan ke kanvas Bagja, mengimplementasikan satu rencana Bagja. Yang pertama dari Bagja itu buat pertanyaan, yang B-nya. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali impian. Yang keempat, jabarkan rencana. Yang kelima, atur eksekusi. Baiklah, dari yang pertama dulu, Bagja dari huruf B. Prakarsa perubahannya itu mewujudkan generasi pelajar berkarakter dan berkebinekaan global. Oke, buat pertanyaan utama. Pertanyaan dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja, secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapat dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Oke, di sini saya munculkan pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan peserta didik berkarakter dan berkebinekaan global? Nah, di sini daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu membuat program kegiatan sekolah, program-program kegiatan sekolah yang kita buat bersama sebelum mulai tahun ajaran atau pada saat raker. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, orang tua dalam rangka mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan komunitas praktisi, bisa di dalam sekolah, bisa juga di luar sekolah. Di dalam sekolah komunitas praktisi dengan sesama rekan sejawat, di luar sekolah bisa dengan KKG atau kelompok kerja guru. Kemudian selanjutnya huruf A yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang tepat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil, besar, survei, kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Oke, di sini muncul pertanyaan lagi. Yang pertama yaitu siapa yang pernah menerapkan konsep pendidikan berkarakter dan berkebinekaan global di sekolah. Kemudian apa saja aktivitas yang dapat menumbuhkan karakter berkebinekaan global. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan berkarakter dan berkebinekaan global. Oke, selanjutnya daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan.
mencari bukti nyata atau contoh aktivitas yang sudah menerapkan konsep pendidikan berkarakter dan berkebinekaan global, yaitu mencari referensi mungkin dari komunitas praktisi bisa, dari sekolah lain, atau melalui wawancara dengan pimpinan, rekan guru, komite sekolah, dan warga lingkungan sekolah atau warga lingkungan sekitar untuk menerapkan konsep pendidikan berkarakter dan berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, diskusi dan tanya jawab dalam menentukan tujuan proses pendidikan berkarakter dan kebinekaan global, yaitu melalui kolaborasi antar sesama guru. Selanjutnya yaitu G, gali mimpi atau dream. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Kemudian pertanyaannya, bagaimana perasaan saya dan warga sekolah apabila pendidikan berkarakter dan berkebinekaan global di sekolah dapat tercipta dengan baik? Yang kedua, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pendidikan berkarakter dan berkebinekaan global terwujud di sekolah? Bagaimana potensi peserta didik berkembang jika pendidikan berkarakter dan berkebinekaan global dapat diwujudkan? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat gambaran atau narasi tentang hal-hal baik jika tercapainya perubahan yang diinginkan. Yang kedua, membuat rencana kegiatan yang mendorong terwujudnya peserta didik berkarakter dan berkebinekaan global. Yang ketiga, berdiskusi dengan rekan guru lain yang sudah melaksanakan pendidikan berkarakter dan berkebinekaan global di sekolahnya, yaitu seperti tadi mencari referensi dengan guru di sekolah lain. Selanjutnya J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Kemudian muncul pertanyaan di sini, apa langkah awal yang harus dilakukan dalam mewujudkan peserta didik berkarakter dan berkebinekaan global? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berkebinekaan global? Yang ketiga, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berkebinekaan global. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, menetapkan rencana target capaian dari setiap kegiatan. Melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang berkelanjutan sudah dilakukan dari hari Senin sampai Jumat, itu berbeda-beda kebiasaan yang dilakukan. Diharapkan yang sudah dilakukan menjadi kebiasaan dan menjadi habit untuk menjadi lebih baik ke depannya untuk anak-anak, menanamkan nilai-nilai karakter di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dengan memperbanyak postingan atau ajakan untuk senantiasa menjaga kebersamaan dalam keberagaman dengan seperti membuat poster, kemudian men-share atau menyiarkan hal-hal baik atau praktik baik yang sudah dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp atau melalui Instagram dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik, resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol atau SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, refleksi. Pertanyaan yang muncul di sini, siapa saja yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan
dan memonitor penerapan berkebinekaan global di sekolah. Daftar tindakan atau penyelidikan yaitu yang mengajak kepala sekolah, rekan sejawat untuk memantau pelaksanaan penerapan pendidikan berkarakter dan berkebinekaan global. Baiklah, di sini saya simpulkan dari kanvas Bagja tadi dan latar tadi. Jadi saya simpulkan terwujudnya generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proses mewujudkannya melalui pembiasaan positif yang telah dilakukan, yang berkelanjutan, yang sudah dilakukan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti visinya akan saya rangkum, ya. Mungkin itu saja. Semoga visi yang sudah kita sepakati menjadi pendorong semangat untuk menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil duduk ya Bu. Panas ya? Lumayan. Terima kasih kepada Pak Ahmadi yang sudah menyampaikan visi dan prakarsa perubahan atau cita-cita yang diinginkan oleh Pak Ahmadi untuk sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita atau visi dari Pak atau prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh Pak Ahmadi bisa menjadi inspirasi atau bisa direfleksikan oleh Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Mungkin nanti pada saat rapat kerja barangkali ya ada calon guru penggerak 2 di sini yang bisa menyampaikan ini di rapat kerja dulu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apapun yang disampaikan tadi atau visi yang bagus apapun itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama, kolaborasi dari semua warga sekolah. Saya highlight apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, ya, bahwa kerjasama itu paling penting. Kolaborasi tujuannya apa? Dari yang sudah Bapak Ibu sampaikan semua, yang bagus-bagus idenya tadi, cita-cita dan harapan dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan melalui kalimat rumpang tadi, semuanya bertujuan untuk murid kita. Apa yang kita inginkan semua untuk murid kita, bukan untuk kita. Karena kalau murid kita sukses, berhasil, itulah kebanggaan kita. Jadi kolaborasi, kerjasama dan gotong royong di antara semua warga sekolah, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, orang tua murid, dan warga sekitar ini penting Bapak Ibu. Kita di SMA 31 mohon izin sharing sedikit, setiap rapat kerja itu raker, kita selalu mengundang komite, OSIS MPK dan juga RT, minimal RT RW atau RT RW, selain tentunya Kasatlat yang hadir pada rapat kerja kita, sehingga mereka juga bisa mendengarkan evaluasi program kita yang sudah 1 tahun kita lewati. Jadi jangan abaikan juga orang tua dan juga warga yang ada di sekitar. Saya pikir itu saja hari ini, hari yang luar biasa, walaupun panas sampai lupa kita panasan ya Pak Ahmadi ya. Jadi itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita berikan aplaus sekali lagi kepada calon guru penggerak hebat kita, Bapak. Terima kasih Pak Ahmadi. Kehadiran Bapak Ibu yang ada di sini sudah merupakan dukungan yang sangat luar biasa. Saya menunggu CGP lain berikutnya. 1, 2, 3. Ayo, semangat. Masih banyak ya di sini ya. Ayo. Ibu besok ikut pengajar praktik saja Bu. Masih berapa tahun lagi pensiun Bu? Oh masih lama. 5 tahun itu masih lama Bu. Ada di SMK Pak Hasanuddin itu ikut tahun kemarin angkatan 5 dengan saya. November itu pensiun, tapi beliau lanjutkan sampai Desember karena program kita sampai Desember. Nah tahun ini beliau diundang lagi untuk jadi PP lagi.
Kan PP itu sudah sebagai narasumber, jadi tetap duduknya. Ya semangat, 5 tahun masih lama.